Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari dengan NIM 23207022 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan pelajari mengenai materi yang ada di SMA. Kira-kira saat kita melihat gambar di atas, kira-kira kita akan pelajari materi apa sih? Dari gambar tersebut kita bisa melihat yaitu R.A. Kartini, dan di sebelahnya ada lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Kira-kira dari foto tersebut kita akan pelajari apa sih? Mari kita cek selanjutnya. Baik, hari ini kita akan pelajari mengenai teks biografi. Apa aja sih yang akan dibahas pada teks biografi ini? Kita akan pelajari struktur teks biografi dan ciri kebahasaan dari teks biografi. Mengenai materi teks biografi, saya akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian, struktur, ciri-ciri, dan kebahasaan dari teks biografi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami nilai-nilai keteladanan dan pesan moral yang terkandung dalam teks biografi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami nilai-nilai keteladanan dan pesan moral yang terkandung dalam teks biografi yang dibaca. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan isi teks biografi, nilai-nilai keteladanan, dan pesan moral yang terkandung di dalamnya secara lisan dengan bahasa yang runtut, jelas, dan santun. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peserta didik mampu meneladani nilai-nilai moral, keteladanan, dan sikap positif dari tokoh dalam teks biografi, serta menyampaikan hasil analisis biografi dengan bahasa yang santun, jujur, dan menghargai norma serta etika akademik. Yang kedua, bernalar kritis. Peserta didik mampu menganalisis struktur, unsur kebahasaan, dan nilai kehidupan dalam teks biografi, serta mengevaluasi referensi keteladanan tokoh dengan permasalahan nyata sebelum mempresentasikan hasil proyek biografi. Dan yang ketiga, kreatif. Peserta didik mampu menyusun dan mempresentasikan teks biografi tokoh inspiratif melalui proyek kreatif, poster, video singkat, atau presentasi digital dengan bahasa yang menarik, runtut, dan kontekstual sesuai kehidupan peserta didik. Dan yang terakhir ada gotong royong. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menentukan tokoh, mengumpulkan data biografi, menyusun teks, dan mempresentasikan hasil proyek, serta saling memberikan umpan balik secara konstruktif untuk penyempurnaan karya. Mengapa perlu belajar biografi? Yaitu yang pertama, memahami perjalanan hidup tokoh-tokoh penting. Yang kedua, memperkaya wawasan sejarah. Yang ketiga, belajar nilai-nilai keteladanan. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Tujuannya, satu, memberikan informasi mengenai kehidupan tokoh. Kedua, menginspirasi pembaca dengan keteladanan tokoh. Yang ketiga, menceritakan peran tokoh dalam suatu peristiwa atau bidang. Selanjutnya ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, faktual, berdasarkan data dan fakta tentang kehidupan tokoh. Yang kedua, berdasarkan penelitian, data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan buku-buku referensi. Teks biografi juga menceritakan perjalanan hidup tokoh dari masa ke masa, menggunakan sudut pandang orang ketiga, dan menggambarkan kontribusi atau peran tokoh. Struktur penulisan teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi, memberikan pengantar dan memperkenalkan tokoh kepada pembaca. Yang kedua, peristiwa penting, menyajikan informasi mendalam tentang perjalanan hidup tokoh dan momen-momen krusial yang membentuknya. Dan yang terakhir ada reorientasi, yaitu memberikan penutup dan penguatan makna dari kisah tokoh.
Ciri kebahasaan teks biografi yaitu ada 6. Yang pertama, kata ganti orang ketiga tunggal. Yang kedua, kata kerja tindakan. Yang ketiga, kata kerja pasif. Yang keempat, kata kerja sambung temporal. Yang kelima, kata sifat. Dan yang terakhir adalah kata berorientasi pada waktu. Baik, sekarang kita sudah berada di biografi tokoh. Siapa ya kira-kira tokohnya? Yaitu mengenal sosok Bung Tomo. Siapa sih sebenarnya Bung Tomo? Nama lengkap beliau ialah Sutomo, lahir pada Surabaya 3 Oktober 1920. Beliau wafat di Padang Arafah, Arab Saudi pada tanggal 7 Oktober 1981. Profesi awal beliau ialah wartawan atau jurnalis. Peran kunci dari beliau ini adalah orator ulung yang pidatonya mampu membakar semangat rakyat Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945 melawan Sekutu. Selanjutnya kita analisis teks biografi dari Bung Tomo ini. Bung Tomo yang bernama asli Sutomo dilahirkan pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya. Keluarganya tergolong kelas menengah, ibunya Subasista, sebelumnya adalah anggota Sarekat Islam, sedangkan ayahnya Kartawan Tico Wijojo adalah seorang pegawai negeri. Bung Tomo yang bernama asli Sutomo dilahirkan pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya. Keluarganya tergolong kelas menengah, ibunya Subasista, sebelumnya adalah anggota Sarekat Islam, sedangkan ayahnya Kartawan Cipto Wijojo. Bagian ini termasuk ke dalam bagian orientasi, yaitu bagian yang memperkenalkan tokoh, nama panggilan, tempat dan tanggal lahir, serta latar belakang keluarganya sebagai pembuka dari teks biografi. Selanjutnya ada lanjutan paragraf kedua, yaitu pidatonya yang berapi-api di radio menggelorakan semangat jihad dan perlawanan masyarakat Surabaya terhadap Sekutu. Dalam perspektif keberaniannya, ini adalah puncak dari peristiwa-peristiwa penting. Pidatonya yang berapi-api di radio menggelorakan semangat jihad dan perlawanan masyarakat Surabaya terhadap Sekutu. Dalam perspektif keberaniannya, ini adalah puncak dari peristiwa-peristiwa penting. Paragraf ini masuk ke dalam peristiwa penting, yaitu yang membahas mengenai kejadian-kejadian krusial yang membentuk identitas dan peran tokoh. Urutan waktu sering digunakan pada struktur teks biografi ini. Selanjutnya paragraf ketiga, yaitu pada tahun 1945, Bung Tomo memainkan peran penting di Surabaya. Kata-katanya mewakili semangat perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekalahan. Ia dianggap sebagai pahlawan yang mengobarkan patriotisme dan seorang orator ulung. Keberanian dan semangatnya untuk negaranya seharusnya menjadi inspirasi bagi pemuda Indonesia. Pada tahun 1945, Bung Tomo memainkan peran penting di Surabaya. Kata-katanya mewakili semangat perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekalahan. Ia dianggap sebagai pahlawan yang mengobarkan patriotisme dan seorang orator ulung. Keberanian dan semangatnya untuk negaranya seharusnya menjadi inspirasi bagi pemuda Indonesia. Bagian ini termasuk ke dalam reorientasi. Bagian penutup ini memberikan pandangan akhir penulis tentang tokoh, menekankan warisannya dan menyoroti aspek keteladanannya. Analisis kebahasaan teks biografi. Biografi Bung Tomo. Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo dilahirkan di Surabaya. Dari kalimat ini mengandung kata kerja pasif, yaitu dilahirkan. Selanjutnya ada kemudian suasana pertempuran semakin mencekam. Dalam teks ini terdapat unsur kebahasaan dari teks biografi, yaitu kata sambung temporal pada kata kemudian. Dan yang terakhir adalah pada kalimat ia menggunakan suaranya untuk membakar semangat. Dalam kalimat ini mengandung
unsur kebahasaan teks biografi yaitu kata ganti orang ketiga yaitu pada kata ia. Keteladanan Bung Tomo yaitu yang pertama, keberanian. Berani menyuarakan kebenaran dan melawan penjajah. Lalu ada kegigihan, pantang menyerah menghadapi tantangan. Selanjutnya ada semangat patriotisme dan cinta tanah air, siap berkorban untuk bangsa. Lalu ada kekuatan komunikasi, kemampuan berpidato yang memotivasi dan mempersatukan. Dan yang terakhir adalah keaktifan berorganisasi, keterlibatan dalam kegiatan positif di masyarakat. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari teks biografi bermanfaat untuk mengetahui perjalanan hidup dan perjuangan tokoh inspiratif. Selain menambah pengetahuan, teks biografi juga menanamkan nilai keteladanan yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Mari jadikan semangat Bung Tomo sebagai inspirasi belajar dan berkarya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.